Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, selamat siang tim pro yang saya banggakan, dan selamat siang tim kontra yang saya banggakan, dan selamat siang hadirin penonton debat kali ini. Saya, Debbie, sebagai pembicara pertama akan membawa debat dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa aborsi dapat dilakukan pada remaja korban kekerasan seksual. Sebelum saya masuk ke argumen dan urgensi dan memberikan definisi atas perdebatan kita kali ini, saya akan memberikan gambaran tentang perdebatan kita kali ini. Saya dan dari tim Bro akan menjelaskan kenapa remaja korban kekerasan seksual berhak melakukan aborsi, berhak untuk melakukan aborsi. Baik, saya pembicara pertama akan menjelaskan kenapa remaja korban aborsi berhak remaja korban kekerasan seksual berhak melakukan aborsi, dan Chania akan menjelaskan tentang dampak aborsi. Kenapa remaja penting untuk melakukan aborsi, dan yang ketiga Nanda akan membantah argumen dari tim kontra dan membangun argumen dari tim pro kembali. Baik, saya akan memasuki definisi yang akan kita perdebatkan kali ini. Aborsi dimaksud dengan proses mengakhiri kehamilan dengan menggunakan obat atau proses operasi medis. Ini berdasarkan American Psychological Association pada tahun 2016. Batasan aborsi yang akan kita bahas kali ini adalah aborsi di mana janin berusia berada di bawah 40 hari sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 Kementerian Kesehatan tentang kesehatan reproduksi. Di sini aborsi yang kita bahas adalah merupakan pilihan. Jadi remaja bisa memilih untuk melakukan aborsi atau tidak. Kemudian remaja yang kami maksud adalah remaja akhir usia 15 sampai 19 tahun berdasarkan Papalia dan Martorell 2015. Kemudian kekerasan seksual yang kami maksud adalah masalah kesehatan dan hak asasi manusia dalam bentuk tindakan seksual terhadap orang lain, dan paling penting adalah tanpa konsensus atau persetujuan antara dua pihak. Definisi berdasarkan WHO 2016. Yang dimaksud dalam debat kali ini adalah pemerkosaan. Baik, kenapa kita perlu membahas mosi kali ini? Data yang kami dapatkan adalah pada tahun 2001 sampai 2012 ada 35 orang yang menjadi korban kekerasan seksual usia 13 sampai 18 tahun, di mana 4.336 kasus kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan dan pencabulan. Data didapat dari Komnas Perempuan tahun 2013. Tidak hanya itu, BKPPI menyatakan bahwa 2,5 juta anak diaborsi pada tahun 2012 dan dilakukan oleh remaja SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Ketua PKBI Jawa Tengah bahkan memperkirakan 6.000 sampai 7.000 aborsi dilakukan per hari. Dengan semakin fenomena saat ini membuat kita penting untuk membahas mosi kali ini. Baik, saya hanya akan membawa dua argumen kali ini. Argumen saya yang pertama berjudul bahwa remaja yang mengalami kekerasan seksual memiliki hak untuk mengaborsi kehamilan yang dia dapatkan. Dan argumen saya yang kedua adalah remaja belum siap menjadi orang tua. Baik, saya akan memasuki argumen saya yang pertama. Remaja yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mengaborsi anak yang bukan dari keinginannya. Pada dasarnya individu ketika ingin memiliki anak itu ingin memiliki anak itu harus terdapat konsen di antara keduanya. Bayangkan, kedua orang tua kalian pastinya bersetuju untuk melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan kalian sebagai anak. Coba bayangkan, ibu Anda tidak memiliki konsen untuk mendapatkan Anda. Itu tentu saja memberikan dampak negatif yang akan dijelaskan oleh pembicara kedua saya. Kenapa remaja korban kekerasan seksual Kenapa remaja korban kekerasan seksual itu berhak untuk mengaborsi anaknya? Karena dalam hubungan seksual yang paling penting adalah konsen, di mana dia ingin melakukan hubungan seksual itu dan dia sudah siap untuk menjadi ibu. Coba bayangkan di mana perempuan itu, remaja usia 15 sampai 19 tahun itu tidak siap untuk memiliki anak tersebut. Nah, itu akan berdampak negatif. Salah satunya akan memberikan trauma bagi bagi remajanya, dan di mana dia tidak akan mampu menjadi orang tua yang baik. Di mana saya akan elaborasi lagi dalam argumen saya yang kedua. Oleh sebab itu, kekerasan seksual yang pada dasarnya itu tidak mendapatkan konsen untuk melakukan hubungan seksual, yaitu
tentu saja akan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan oleh individu itu tersendiri, yang pada akhirnya aborsi menjadi hak yang dapat dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Baik, saya akan memasuki argumen saya yang kedua, kenapa remaja remaja itu mampu melakukan aborsi, karena salah satunya adalah remaja belum siap menjadi orang tua. Pada dasarnya terdapat 3 komponen utama yang paling penting menjadi orang tua, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah siap secara fisik, kemudian siap secara finansial, dan ketiga adalah siap secara psikologis. Remaja usia 15-19 tahun, kita asumsikan saja berada dalam tahap SMP sampai SMA, yang pada dasarnya mereka masih meminta dari orang tua untuk kehidupan pribadinya. Bagaimana ketika dia sudah memiliki anak, dia mampu memberikan kecukupan finansial bagi anak tersebut, karena untuk melahirkan saja butuh biaya, belum lagi susu, belum lagi pakaian, belum lagi yang lain-lain. Karena memiliki anak adalah suatu hal yang mahal pada dunia kita saat ini. Kemudian pada aspek kedua, secara fisik, apakah remaja sudah cukup secara fisik untuk menjadi orang tua? Tentu saja tidak, dan secara psikologis dia belum siap, karena remaja pada dasarnya belum siap secara emosional, akan dielaborasi oleh pembicara kedua kami. Terima kasih.